Selamat siang, selamat bergabung lagi di kelas kita ini. Bapak harap Adinda dan Ananda sekalian dengan keadaan baik. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan tentang materi yang Bapak berikan kemarin, yaitu pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi dan pokok-pokok atau poin-poin pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. A. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua itu akumulasi modal. Ketiga, pertumbuhan penduduk. Dan keempat, kemajuan teknologi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan pertama itu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat Anda lihat di materi ataupun di buku Anda sendiri, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk. Maksudnya di situ adalah sebuah proses perubahan sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan pasti lebih baik selama periode perubahan tertentu. Bapak ulang sekali lagi, sebuah proses perubahan sebuah negara secara berkesinambungan menuju keadaan pasti lebih baik selama periode perubahan tertentu. Perubahan ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan barang atau jasa dalam sebuah wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Ketika semakin tinggi tingkat ekonomi suatu wilayah, maka semakin cepat proses suatu output wilayah sehingga perkembangan wilayah semakin baik. Itulah tadi pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua itu pertumbuhan ekonomi bagian A, konsep pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi. Jadi di sini dapat kita lihat itu pertumbuhan ekonomi mencakup konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi. Di sini ada perhitungannya. Ya, pertumbuhan ekonomi tahun tertentu PNB dikurang PNBT negatif 1 dibagi PNBT negatif 1. Di sini Anda harus paham juga keterangannya dulu. PNB sama dengan selisih PNB tahun tertentu dengan PNB sebelumnya. PNBTO sama dengan PNB tahun sebelumnya. Contohnya itu seperti sini. Diketahui PNB negara X tahun 2014 sebesar 46.400 miliar rupiah dan PNB negara tersebut pada tahun 2015 naik menjadi 49.600 miliar. Jadi laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebagai berikut. Jadi Anda di sini kalikan dulu pertama ataupun kurangkan dulu pertumbuhan ekonomi tahun 2015 itu. Contohnya pada tahun X itu 2014 itu sekitar 46.400 miliar. Jadi naik tahun 2015 itu 49.600 miliar rupiah. Jadi Anda kurangkan saja pada tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sama dengan 49.600 dikurang pertumbuhan negara X tahun 2014 46.400. Setelah Anda dapat hasilnya, lalu Anda kalikan dengan 100. Setelah Anda dapat dikalikan hasilnya dikalikan 100, Anda bagikan pada tahun ataupun pertumbuhan tahun 2014 yang tadi, yaitu 46.400. Maka hasilnya di sini sama-sama kita lihat
6,89% ataupun 6,89 sekian. Jadi itu adalah pembahasan dari konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, akumulasi modal. Ini akumulasi modal sama-sama kita lihat, yaitu akumulasi modal akan terjadi jika sebagian pendapatan yang sisihkan atau tidak dikonsumsikan semua dan ditabung yang kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Jadi sini Bapak coba menjelaskan apa itu akumulasi modal, yaitu kegiatan atau proses penyimpanan sebagai pendapatan untuk disimpan dan kemudian diinvestasikan kembali akan bertujuan untuk meningkatkan output pendapatan di kemudian hari. Misalnya di sini kita lihat pembuat jalan raya, listrik, air, sanitasi dan komunikasi. Contohnya juga penyediaan traktor bagi para petani. Sehingga kalau pemerintah menyediakan itu, di kemudian hari produksi yang dihasilkan oleh petani akan menyimpan dan menambah produksi pangan nasional ataupun pangan bagi suatu negara. Jadi itulah tadi akumulasi modal. Terus yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak penduduk yang meningkatkan potensi pasar domestik. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah peningkatan penawaran kerja yang cepat di negara berkembang. Jadi tergantung pada kemajuan sistem terhadap ekonomi tersebut untuk menyerap dan pekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Itu tadi pertumbuhan penduduk. Jadi yang ke D itu kemajuan teknologi. Itu menurut para ekonomi, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kita mungkin sama-sama tahu apa itu kemajuan teknologi. Yaitu teknologi adalah, Bapak jelaskan ya, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Teknologi juga dapat diartikan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia ataupun hidup suatu wilayah dalam negara tersebut. Terus di sini bisa kita lihat bahwa ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu netral, hemat tenaga kerja atau labor saving, dan hemat modal capital saving. Yang pertama Bapak jelaskan netral. Apa itu netral Pak? Itu netral adalah bahwa prinsip dalam pembentukan peraturan dilakukan dengan memperhatikan penggunaan teknologi tersebut. Itu ya. Netral itu bahwa prinsip dalam pembentukan peraturan dilakukan dengan memperhatikan penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua itu labor saving. Labor saving dapat kita artikan yaitu labor saving hemat atau tenaga kerja. Hemat tenaga kerja ini bisa memang ditandai meningkatnya teknologi hemat tenaga kerja yang drastis. Jadi kemajuan teknologi yang bersifat netral dengan memperdulikan output total adalah sama dengan mendua kalikan semua input. Kemajuan teknologi dapat bersifat hemat tenaga kerja atau hemat modal, yaitu tingkat output yang lebih tinggi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama. Terus yang ketiga itu adalah hemat modal ataupun capital saving, yaitu kemajuan teknologi yang bersifat
hemat modal sangat jarang terjadi karena hampir semua penelitian ilmiah dan pembangunan teknologi dilakukan di negara maju yang bertujuan untuk menghemat tenaga kerja. Tetapi di negara-negara yang tidak mempunyai tenaga kerja umumnya, maka kemajuan suatu teknologi yang dalam negara itu bersifat hemat modal sangat dibutuhkan karena metode produksi lebih efisien. Supaya produksi rendah adalah metode produksi pada tenaga kerja labor intensif. Maka ketika sebuah negara ataupun sebuah, contohnya itu sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemajuan teknologi, maka informasi yang didapat dari luar sana tidak dapat diketahui oleh di kalangan masyarakat ataupun di kalangan suatu negara tersebut, dan daya tangkap ataupun daya pikir ataupun informasi-informasi yang dari luar sana tidak bisa diterima ataupun tidak bisa dimengerti. Makanya ya, dalam suatu negara ataupun suatu wilayah itu kemajuan teknologi sangat dibutuhkan. Karena apa? Dapat memberikan pengetahuan yang baik ataupun yang dapat diterima oleh akal atau pikiran kita ataupun pola pikir kita. Baiklah, itulah hasil materi yang Bapak berikan atau Bapak jelaskan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, dan saya kira lagi selamat siang.